Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini, kemarin maupun besok tetap sama kasih Tuhan, tidak akan pernah berkurang dalam kehidupan kita. Mari kita terus belajar merasakan, menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan di dalam hadirat-Nya, sehingga kita mampu merasakan kebaikan, kasih dan berkat Tuhan di setiap musim atau kondisi kehidupan. Kekasih Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Pengharapan di dalam Tuhan dikatakan selalu baru setiap waktu, sehingga akan menyegarkan kita kalau kita menangkap firman janji Tuhan, sekalipun mungkin sudah pernah kita dengar. Tetapi kalau kita menangkap di dalam roh, dalam manusia rohani kita akan menerima kesegaran yang baru dari setiap janji Tuhan. Mari tetap mengandalkan Tuhan di tengah krisis. Saya ajak saudara melihat dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Saudara, firman Tuhan yang sering kita dengar, sering menjadi quote, sering menguatkan kita. Sekali lagi mari kita lihat sehingga kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Yeremia 17 mulai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Haleluya untuk firman Tuhan dan janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, dikatakan bagaimana diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan, Alkitab tidak berkata bahwa diberkatilah orang-orang yang kaya raya, orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang berpotensi, orang yang luar biasa. Tapi dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, kata diberkati sering kita mendengar, yang artinya ada yang artinya berbahagia, ada yang artinya penuh berkat. Tapi juga kata diberkati artinya juga kemenangan, saudara. Kata diberkati juga punya arti kata kemenangan dari setiap perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Orang yang diberkati artinya orang yang mengalami kemenangan yang dari Tuhan, orang yang mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Tapi saudara, kata diberkati juga saudara memiliki makna dari bahasa Ibraninya, dari kata barak, itu adalah berlutut, saudara. Berlututlah. Jadi ketika seseorang diberkati, ketika seseorang mengalami kemenangan, ketika saudara dan saya mengalami kemenangan dan janji Tuhan, itu tidak lepas dari seseorang berlutut menyembah atau memuji Tuhan. Saudara, berbahagialah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang memuji, menyembah, beribadah pada Tuhan. Itulah berkat tersendiri, saudara. Jadi waktu kita beribadah, kita berdoa, kita bersekutu, kita cari Tuhan dimanapun, saudara, dalam ibadah gereja, di rumah masing-masing, kita sebenarnya diberkati. Konsep diberkati adalah ketika kita berlutut mencari Tuhan, dan kemudian lambat laun Tuhan mengerjakan kemenangan demi kemenangan atau berkatnya dalam setiap kita. Saudara, diberkati, siapa yang diberkati? Yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan artinya adalah orang yang yakin, mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Kata mengandalkan juga memiliki makna membangkitkan keberanian untuk melangkah. Saudara, seseorang yang mengandalkan Tuhan ada satu ciri di dalam dirinya. Ya, salah satunya dikatakan ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam diri orang percaya. Orang yang mengandalkan Tuhan ada damai sejahtera, sukacita yang membangkitkan keberanian
bukan menakutkan, bukan membuat khawatir, bukan membuat ketakutan atau gelisah, tetapi membangkitkan keberanian. Seperti firman Tuhan dikatakan bahwa Roh Tuhan atau firman Tuhan akan membangkitkan yang namanya keberanian, karena hidup bergantung mengandalkan Tuhan. Orang diberkati karena mengandalkan Tuhan. Di situ dikatakan selanjutnya saudara, dan juga menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, saudara, memiliki pengertian bahwa orang yang menetapkan atau memutuskan bahwa hidupnya akan mengikuti Tuhan sepenuh waktu. Saudara, ketika Yosua berpisah dengan bangsa itu, dia ingin, saudara, yang namanya bangsa Israel mengikuti jejaknya, beribadah kepada Tuhan. Sekarang pilihlah ya, apa yang akan engkau pilih dan engkau sembah. Tetapi aku akan beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan menaruh harapanku kepada Tuhan. Kamu seharusnya menaruh juga harapanmu kepada Tuhan. Tetapi pilihlah sendiri. Tuhan itu sudah menunjukkan kuasanya, dia baik, dia memberkati kehidupanmu. Tetapi sekarang engkau memilih. Karena apa saudara? Karena Yosua sudah tahu hati bangsa itu. Hati bangsa itu cenderung untuk berbelok dan memberontak kepada Tuhan. Setiap kali masalah datang, setiap kali kekeringan datang, setiap kali krisis menghimpit hidup mereka, mereka teriak sana teriak sini. Mereka menyalahkan Tuhan. Hati mereka tidak benar-benar ditaruh di dalam Tuhan. Saudara, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, karena kata menaruh ini artinya juga sebuah komitmen. Orang yang berkomitmen, komitmen sendiri memiliki makna perjanjian atau hubungan keterikatan. Komitmen juga memiliki arti, saudara, menimbulkan efek berupa hubungan yang mengikat dan menghasilkan rasa tanggung jawab kepada pribadi yang dia berikan komitmen. Saudara, komitmen atau orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, orang yang memiliki sikap hayah, bahasa Ibraninya, adalah orang yang mengikatkan diri, yang kemudian mengikatkan diri kepada Tuhan itu menimbulkan yang namanya rasa tanggung jawab yang semakin besar, kerinduan yang semakin besar, sehingga ia akan mengalami sesuatu yang dahsyat dan ajaib karena diberkati Tuhan. Saudara, orang yang menaruh harapan, orang yang mengandalkan, orang yang berkomitmen itu tanpa paksaan atau dilakukan secara sukarela. Mungkin awalnya ketika orang ngikut Tuhan dipaksa. Orang ikut Tuhan karena saudara terpaksa, mungkin karena orang tua dan lain sebagainya, karena pernikahan ya terpaksa dan lain sebagainya. Tapi saudara, komitmen itu sendiri ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, itu akan membuat kita berubah dari paksaan menjadi sikap hati yang sukarela atau yang namanya benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang kita percayai. Mari kita melihat saudara, kita diuji dalam level kesetiaan. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 24 ataupun di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 13 saudara, di mana saudara, seseorang yang mengikatkan hidupnya kepada Tuhan dibandingkan oleh Tuhan Yesus dengan yang namanya penyembahan atau keterikatan kepada uang atau mamon. Disampaikan saudara beberapa waktu yang lalu bahwa orang yang menyembah mamon, menyembah uang, dia akan memiliki keterikatan. Bisa saja menjadi workaholic, bisa saja menjadi pecandu pekerja, bisa saja menjadi pecandu uang, dan semua hidupnya hanya bertujuan untuk harta dan kekayaan. Saudara, Lukas pasal 16 ayat 10 saudara sampai dengan ke-13 dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seseorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudara, firman Tuhan ini mau berkata seperti ini, saudara. Kalau di waktu ujian terjadi, di masa sulit terjadi dalam hidup kita, di masa sulit kekeringan terjadi dalam hidup kita, maka akan tahu, saudara, siapa yang kita sembah. Kalau waktu masa sulit, waktu kita kekurangan uang atau enggak ada mamon dalam hidup kita, kita mengeluh, kita menggerutu, kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, tidak bersyukur. Saudara, itu arahnya jelas siapa yang kita andalkan. Karena Tuhan Yesus hanya membandingkan pada dua hal, saudara. Apakah harta atau yang diwakili dengan uang, mamon, ataukah kepada Tuhan. Saudara, kenapa tadi saya katakan Yosua berpesan, aku akan beribadah, mengikatkan diriku kepada Tuhan. Terserah kamu pilih yang mana. Karena Yosua tahu kecenderungan hati manusia selalu terfokus pada keadaan. Yosua ingin mengingatkan, ayo balik sama Tuhan, ayo fokus sama Tuhan, ayo cari Tuhan. Saudara, apapun keadaan hidup kita, apapun tantangan yang diperhadapkan hari ini dalam kehidupan kita, mari saudara, kita fokus sama Tuhan. Kita abaikan masalah tantangan itu. Sekalipun saudara, tantangan itu tetap ada, sekalipun kesulitan itu tetap ada, ya. Masalah ekonomi, kekurangan masih tetap ada, masalah studi masih tetap ada, masalah dalam pelayanan masih tetap ada. Tapi mari kita fokus cari Tuhan, belajar melihat, memperlihatkan hidup kita itu fokusnya pada siapa pada saat kekurangan dan kesulitan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Tuhan berjanji akan memberi kemenangan. Saudara, di situ dikatakan bahwa orang yang mengabdi, saudara, kembali ke Lukas pasal 16, saudara, tadi dikatakan itu orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ketika dia mengabdi kepada uang, dia akan bisa sangat membenci tuan yang satunya, yaitu Tuhan. Waktu orang hidup, saudara, terikat kepada uang, dia akan melupakan Tuhan. Sekalipun mungkin secara realitasnya orang yang istilahnya saudara lebih mengutamakan uang atau harta benda, dia juga akan beribadah. Tapi cara ibadahnya pun akan tertuju kepada uang dan bukan kepada Tuhan. Penting untuk kita garis bawahi. Saya percaya kalau kita mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan, berkat Tuhan akan mengejar orang benar, orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi mari setiap kali cari Tuhan, setiap kita beribadah, setiap kita berdoa, setiap kita bersekutu, setiap kita bangun masjid, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, karena kita mau tanggung jawab hidup artinya tanggung jawab melakukan firman Tuhan. Saudara, saya bersyukur di waktu-waktu ini, saudara, memimpin bangsa kita tetap teguh, tetap kuat. Ya, semua karena kita juga berdoa kepada Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Saudara, semua karena pertolongan, sehingga COVID di bangsa kita makin menurun, makin melemah. Ada di bangsa-bangsa lain makin tinggi. Sekalipun di bangsa lain, saudara, mengandalkan satu vaksin yang sangat hebat, sangat mujarab dan akurat sampai 95%. Indonesia, masyarakat beberapa mereka, saudara, mata mereka tertuju pada vaksin itu. Banyak yang mencari vaksin itu. Saudara, apa hasilnya? Saudara, negara yang menghasilkan vaksin itu pun tingkat paparannya sekarang tinggi banget, saudara. Bahkan tertinggi. Indonesia turun, saudara. Tanggal 24 kemarin
sekitar di angka 13 dunia ya, keluar dari zona 10 besar. Semua campur tangan Tuhan, karena ada doa-doa yang mengalir yang mengandalkan Tuhan. Indonesia terbatas, saudara. Vaksin masih berapa puluh persen, masih dikit, dan masih banyak yang belum divaksin. Tapi saya percaya lewat segala penjuru Tuhan akan menolong bangsa kita, baik penyediaan vaksin, tapi juga hal-hal yang lain. Tuhan akan melindungi bangsa kita. Mari kita makin yang namanya melakukan tindakan yang baik, protokol kesehatan. Karena di berbagai negara menguatnya COVID karena abai atau lemahnya terhadap protokol kesehatan. Nggak peduli saudara divaksin atau tidak divaksin, masih bisa terpapar. Tapi ketika kita menjaga diri kita dengan tertib, disiplin, berkomitmen, saudara, bahwa protokol kesehatan itu adalah faktor penting yang bisa menolong hidup kita, maka kita akan terlindung oleh karena Tuhan yang melindungi kita. Jadi ketika kita beriman, kita harus ada tindakan iman. Ketika kita berkomitmen, kita juga ada tanggung jawab dari sebuah komitmen. Sama ketika kita percaya Tuhan, mari kita berkomitmen dan bertanggung jawab untuk terus hidup menjadi pelaku firman. Mari belajar dari seorang yang bernama Samuel. Dia menetapkan hidupnya, dia mengandalkan Tuhan, dia menaruh harapannya pada Tuhan. Dia percaya sekalipun musim kering, sulit, krisis, bahkan dia tidak menjadi seorang pemimpin hari itu. Pemimpin besar Israel sudah digantikan oleh yang namanya Saul. Dia tetap menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, banyak orang ketika dipakai Tuhan dalam pelayanan menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi setelah pensiun atau setelah saudara mengalami masa-masa tua atau sepuh, mulai undur, mulai menurun, atau sudah tidak lagi melayani. Banyak di masa-masa COVID orang mengundurkan diri dari pelayanan. Tapi mari kita lihat Samuel sehingga hidup kita bisa bersemangat, bergairah kembali. Usia tidak membatasi kita, kondisi dompet tidak membatasi kita untuk melayani Tuhan, kondisi apapun tidak membatasi kita untuk melayani Tuhan. Seperti Samuel. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, saudara bisa baca satu perikop di situ ayat 1 sampai yang ke-23. Dan tapi saya akan membacakan beberapa hal. Samuel belajar mengandalkan Tuhan, saudara. Samuel nyaris mengalami kehancuran karena ketidaktaatan Saul. Saudara, ketika seseorang digantikan atau misalnya seperti waktu saudara, Bapak Ibu Saudara yang sekarang sudah purna tugas dan tugas-tugas pekerjaan Bapak Ibu Saudara mungkin sudah digantikan oleh junior dan saudara pensiun mungkin di rumah. Itu satu masa yang berat, saudara. Dulu banyak orang yang mencari kita mungkin untuk menyelesaikan tugas, tapi sekarang orang-orang itu sudah tidak lagi karena tidak ada hubungan pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara, Samuel pun mengalami hal yang sama di masa-masa itu, saudara. Ketika Saul memerintah dengan hatinya sendiri. Dia, saudara, memang kadang ya, karena Saul ini orang yang mudi, orang yang naik turun dan dikendalikan oleh perasaan, sehingga dia kadang ya cari Tuhan, kadang enggak cari Tuhan. Tapi Samuel berkata, firman Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan akan sungguh-sungguh melakukan setiap firman Tuhan. Ketaatan setengah sama juga tidak taat. Ketaatan harus penuh. Saul bukan orang yang taat secara penuh, sehingga ia terus memberontak dan mendukakan hati Tuhan. Ini yang membuat Samuel, saudara, mengalami penurunan dalam hidupnya. Ketika suatu hari firman Tuhan berkata kepadanya di ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Lihat respon Samuel, saudara, ayat yang kedua. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan berkata kepadanya, bawalah seekor lembu muda
dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, ini hari yang lain pada waktu itu. Itu pada waktu kejadian ini ditulis, saudara, Samuel mengalami hari yang berbeda karena dia sedang terhimpit oleh keadaan yang sudah tidak mungkin. Krisis terjadi, orang Israel mengalami banyak kekalahan dalam pertempuran dan mengalami banyak kerugian dan penderitaan. Saudara, Samuel mulai hopeless ketika firman Tuhan datang kepada hidupnya. Dia, saudara, dicatatnya untuk ini dikatakan pertama kalinya, saudara, Samuel sempat berbantah-bantahan dengan Tuhan. Samuel itu hebat loh, saudara. Sejak muda, bahkan waktu balita, dia sudah di hadirat Tuhan. Dia sudah peka dengar suara Tuhan sejak kecil. Jarang orang memiliki seperti ini. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dari Dan sampai Berseba, orang diberkati karena pelayanannya. Ia tidak pernah didapati, saudara, korupsi, mengambil uang persembahan, menipu. Dia orang yang berintegritas. Dia tidak pernah menolak Tuhan. Dia taat, tepat seperti yang Tuhan mau. Tetapi hari itu dia berbantah dengan Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa, Tuhan? Saul bisa membunuh diriku. Tapi firman Tuhan menguatkan dia. Haleluya. Selalu ada firman Tuhan yang menguatkan kita, saudara, di masa sulit. Percaya, firman Tuhan yang kita dengar menguatkan, membangkitkan, dan memberikan keberanian kita untuk melangkah. Akhirnya saudara, Samuel melangkah dengan caranya Tuhan. Gimana? Bawa domba untuk melakukan korban persembahan di kota Bethlehem. Dengan alasan itu Saul tidak akan tahu. Ya kasih Tuhan, Samuel akhirnya mengikuti apa yang Tuhan mau, sekalipun nyaris dia hampir menolak. Saudara, emosi dan perasaan Samuel sedang tidak stabil hari itu. Sehingga perasaan dan emosi yang tidak stabil membuat orang tidak bisa lagi mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Tadi mengandalkan Tuhan adalah menaruh harapan. Mengandalkan Tuhan artinya berkomitmen, mengikatkan diri, bertanggung jawab. Apapun yang Tuhan mau, saya akan lakukan. Itu kan saudara. Apapun yang firman Tuhan perintahkan, saya lakukan. Apa yang Roh Kudus taruh dalam hati pikiran kita saat kita berdoa, saya mau melangkah, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan saya. Saudara, ini tidak mudah karena dipengaruhi dengan perasaan. Apa yang harus kita lakukan? Teduhkan dulu perasaan saudara. Waktu saudara tidak berani melangkah. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mampu memanage emosi, perasaannya, sehingga akan mengalami ketenangan karena campur tangan Roh Kudus. Artinya apa? Mengizinkan Roh Kudus sedang bekerja. Tapi kalau kita kalut, gelisah, takut, itu yang kita izinkan bekerja adalah perasaan kita, emosi kita. Tapi kalau kita tenang, teduh, kita mengizinkan Roh Tuhan dan firman-Nya bekerja. Jangan mengikuti perasaan kita yang naik turun karena keadaan, karena keuangan mungkin, karena situasi, karena sakit penyakit. Jangan ikuti saudara. Kuatkan hati saudara kepada Tuhan. Berdoa, ambil komitmen lebih kuat lagi. Terkadang perasaan kita membuat kita sulit melihat janji Tuhan. Terkadang perasaan kita menjadi penghalang janji Tuhan yang sebenarnya sudah mendekat kepada saudara. Tapi karena kita lebih mengutamakan perasaan, seakan Tuhan tidak bergerak dan melakukan apa-apa. Ingat, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Ingat bahwa rencanamu, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lihat berbeda dari apa yang direncanakan dan dilihat serta dikerjakan oleh Tuhan. Saudara, tenangkan, teduhkan perasaan saudara. Mari juga saudara, yang kedua, saudara, waktu itu pikiran Samuel, saudara, mudah yang namanya terkecoh dengan apa yang dia lihat, terkecoh dengan apa yang dia lihat, sehingga tadi saya katakan perasaannya menguat karena dipengaruhi apa yang dia lihat, apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi hari ini, kita bersyukur bangsa kita mengalami banyak hal yang baik karena campur tangan Tuhan. Bangsa kita sedang diangkat Tuhan, sedang mengalami pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Dan mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi bagian
dari pemulihan Tuhan atas bangsa kita. Kita juga mengalami pemulihan itu. Kita terus mendukung apa yang pemerintah kerjakan dengan segenap hati. PPKM diperpanjang, status saudara. Wah, diperpanjang lagi Pak. Ada yang bilang haleluya, ada yang bilang tanda tanya, tanda pentung, ada yang kepalanya pusing muter-muter. PPKM diperpanjang, tetap bersyukur, tetap dukung. Saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan memberkati kita. Kalau berkat yang turun kepada kita, kita lekatkan kepada kita bekerja, kita melakukan usaha, mungkin itu akan terjadi kebalikannya. Mungkin usaha sedang menurun, mungkin pekerjaan juga sedang menurun, tetapi berkat Tuhan kadang tidak terikat dengan pekerjaan. Tapi secara reguler memang saudara diberkati kalau orang bekerja, orang usaha, keuntungan itu memberkati. Tetapi berkat Tuhan tidak melulu dari pekerjaan saudara, tidak melulu dari usaha saudara. Berkat Tuhan datang dari segala penjuru kalau kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudara, jangan terpengaruh keadaan yang terjadi. Jangan tertipu dengan masalah yang sedang membuat saudara yang masuk menuju kegelapan. Tetap memilih berada di dalam terang Tuhan yang ajaib, dan pandanglah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang mengasihi kita dan siap menolong kita kapanpun. Yang terakhir, mari saudara, kita memiliki cara pandang yang berbeda, ya, yaitu cara pandangnya Tuhan. Hari itu Samuel memiliki cara pandangnya sendiri. Hari itu Samuel cara pandangnya dengaren, saudara, berbeda dengan cara pandang Tuhan. Tak katakan dengaren karena Samuel ini tough, saudara, ya kan, luar biasa. Tapi karena dia udah pensiun, ya, mungkin dia udah nggak berpikir banyak lagi. Melayani mungkin berkurang sekalipun dia juga melayani. Tapi dia tetap fokus, belajar fokus sekalipun hampir belok, saudara. Hari itu cara pandang Samuel berbeda. Ya, Samuel Tuhan selalu punya cara yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Dia punya cara pandang yang berbeda dari kita. Samuel terjebak dalam situasi kalau Saul membunuh dia karena perintah Tuhan itu sulit bagi seorang bernama Samuel. Dia harus mengurapi raja baru. Dia harus mengurapi seorang anak Isai yang akhirnya namanya Daud, saudara, menjadi raja pengganti Saul. Padahal hari itu Saul sedang memerintah sebagai raja. Kalau Saul tahu, Saul pasti akan membunuh Samuel. Samuel mengalami ketakutan. Saudara, kalau saudara tahu track record Samuel, saudara, semua bangsa Israel takut. Dia berani maju sendiri di depan, ya. Bangsa, keadaan hati bangsa mau tawar, mau gentar, mau takut, dia berani maju. Saudara, ada saat-saat dalam hidup kita, sekalipun kita udah tough, luar biasa, kita mengalami kegentaran, kita mengalami ketakutan karena kita manusia. Beda dengan Tuhan, ya. Tuhan Yesus sendiri waktu jadi manusia mencontohkan, dia juga gentar, dia juga takut sesaat. Kenapa? Karena dia hidupnya terikat waktu itu, kan dia memiliki tubuh jasmani atau terikat dengan daging. Dia juga terikat yang namanya dengan tubuh jasmani yang bisa terancam dan lain sebagainya, akhirnya menimbulkan ketakutan dan kegalauan. Saudara, Samuel pun sama. Dia takut, tapi dia kemudian dengan caranya Tuhan. Ini loh saudara, kalau kita kadang alami takut, khawatir, gelisah, nggak apa-apa, isi going. Tapi jangan berlarut-larut. Firman Tuhan pasti akan datang dalam hidupmu. Kalau engkau setia mencari Tuhan, kita akan diingatkan oleh firman Tuhan, oleh setiap perkataan Roh Kudus, baik mungkin lewat bisikan di telinga, mungkin lewat pikiran, mungkin lewat hati kita. Nah, kalau Roh Kudus berkata firman di dalam hidup kita, ayo turuti saudara. Melangkah, jangan ambil keputusan sendiri. Persepsikan atau miliki cara pandang yang sama dengan cara pandang Tuhan. Dengan kita terus melekat, intim, menempel sama Tuhan, dan tetap terus melakukan kehendak Tuhan sekalipun bertentangan dengan kehendak atau perasaan kita.
minta kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan menjadi semakin kuat, semakin ada di jalur kemenangan, semakin ada di jalur berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, akhirnya saudara, Samuel pun mengalami apa yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan? Saul bisa membunuh aku. Saudara, Saul pernah hampir sempat membunuh Daud dan Samuel ketika Samuel dan Daud ada di Nayot. Ketika Daud lari dari Saul dan bersembunyi kepada Samuel, Samuel marah besar kepada Mikal istrinya. Kemudian dia marah besar dan dia memerintahkan pasukannya menangkap Daud dan Samuel. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi ketika maut, kematian mengancam Samuel dan Daud, mereka ada di hadirat Tuhan. Mereka tenang teduh ketika pasukan Saul yang dikirim menangkap mereka, yaitu Daud dan Samuel. Mereka justru dilawat Tuhan. Hadirat Tuhan kuat melanda mereka pasukan itu dan mereka rebah, tak berdaya. Saul marah, dia kirimkan pasukan yang kedua untuk menangkap Samuel dan Daud. Pasukan yang kedua pun datang hendak menangkap Samuel dan Daud, tapi yang terjadi mereka dilawat hadirat Tuhan, mereka rebah. Saul sudah terima katanya, dia datang sendiri dengan pasukan, dengan bernyala-nyala mau menangkap Daud, tentunya dengan Samuel yang mendukung dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan melawat Saul dan pasukan yang ketiga, mereka rebah, tak berdaya semalam-malam. Nah, apa yang dilakukan Samuel dan Daud? Mencabut pedangkah mereka? Cari perlindungan apa dan lain sebagainya, pakai perisaikah mereka? Tidak, saudara. Yang dia lakukan, mereka lakukan mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada mujizat, dalam hadirat Tuhan ada berkat, dalam hadirat Tuhan ada pembalikan keadaan. Yang mengalami kesembuhan, yang kekurangan Tuhan limpahi, yang sedang di masa kegelapan Tuhan tolong dan dibawa pada terangnya yang ajaib. Mari hampiri Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Jangan lihat naik turunnya grafik krisis ya. Saya juga melihat, saudara, karena statusnya tiap hari COVID sekian. Enggak, setiap hari tanpa dia lepas, saudara. Saya cek statusnya tanpa dia lepas. Saya tanya kenapa? Ya, saya kan orang medis, bukan berniat menakut-nakuti. Ada orang yang paranoid lihat itu, bukan menakut-nakuti. Kalau turun ucapan syukur, kalau naik ucapan syukur dan naikkan doa. Agar apa? Bukan itu yang mengontrol kita, tetapi Tuhan yang mengontrol keadaan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari tetap andalkan Tuhan. Dan saya percaya saudara yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan, akan menerima berkat, kemenangan di setiap krisis. Tuhan memberkati kita. Haleluya.